Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kembali kepadamu pada saat ini dengan penuh ucapan syukur atas kehidupan yang boleh kami lalui bersama dengan Bapa di surga. Pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu supaya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai dengan 37 yang demikian sabda Tuhan. Judulnya adalah Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu, ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan. Dari kitab Lukas 10 ini, kita bisa membaca tentang seorang ahli Taurat yang mencobai Tuhan Yesus. Dia menanyakan kepada Tuhan Yesus bagaimana caranya seorang memperoleh hidup yang kekal. Ketika Yesus balik bertanya, apakah yang tertulis di dalam hukum Taurat? Ahli Taurat itu menyebut hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yesus membenarkan jawaban tersebut. Uniknya, pada ayat yang ke-29, Lukas menulis dengan jelas bahwa ahli Taurat itu hendak membenarkan dirinya dan berkata, "Siapakah sesamaku manusia?" Pertanyaan ini menarik. Mengapa ahli Taurat ini tidak menanyakan bagaimana mengasihi Allah, tetapi dia bertanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Jawabnya sederhana, karena dia adalah seorang ahli Taurat. Artinya, dia merasa sudah melakukan semua hal yang tertulis di dalam kitab suci sebagai wujud kasihnya terhadap Allah. Lalu, mengapa Lukas menulis untuk membenarkan dirinya? Ternyata, Lukas melihat ada maksud terselubung dari pertanyaan ini. Ahli Taurat ini ingin mendapatkan pujian dari Yesus tentang apa yang ia anggap benar dan apa yang telah ia kerjakan. Namun apa jawab Yesus? Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan. Ada seorang yang lewat perbatasan kota Yerusalem dan Yeriko.
dia dirampok habis-habisan dan hampir mati. Lewatlah seorang imam dan kemudian seorang Lewi. Yang keduanya mempunyai sikap sama, yaitu tidak mau menolong. Kemudian datanglah seorang Samaria. Samaria bagi seorang Yahudi adalah bangsa yang najis. Israel tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Namun Tuhan Yesus mengatakan bahwa ternyata orang yang dianggap najis itulah yang justru menolong. Bahkan ia menolong dengan penuh totalitas. Setelah menyampaikan perumpamaan ini, Yesus balik bertanya, "Siapakah dari ketiga orang ini yang menurutmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Ahli Taurat itu menjawab, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Ahli Taurat tidak mau menyebut orang Samaria karena najis. Yesus dengan satu kalimat pamungkas menutup percakapan mereka, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Pernyataan Yesus ini sangat menohok ahli Taurat tersebut. Israel terkenal sebagai bangsa yang memiliki banyak tembok pemisah. Israel tidak mau bergaul dengan bangsa lain karena menganggap mereka adalah bangsa pilihan dan bangsa lain adalah kafir. Sesama golongan petinggi di Israel pun saling tidak akur. Golongan Farisi dan Saduki tidak mau berbaur. Orang kaya dan orang miskin memiliki kesenjangan. Golongan terpelajar dan tidak terpelajar pun terdapat tembok pemisah. Tentunya masih banyak yang lain dan ini sangat menyedihkan. Perbedaan dan keberagaman itu adalah realitas di dalam kehidupan manusia. Dan Tuhan mengizinkan semuanya ini ada. Perbedaan dan keberagaman bukanlah satu hal yang perlu diperdebatkan dan menjadi penghalang untuk berkarya. Tuhan tahu bahwa perbedaan itu memang ada, tetapi Dia tidak pernah mempermasalahkannya. Maka dari itu, Tuhan meminta para umat-Nya untuk mengasihi sesama manusia. Tuhan tak berkata, "Kasihilah sesama manusia yang satu gereja saja, atau satu warna kulit saja, dan sebagainya." Tidak. Tuhan berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Artinya, tidak ada pembatas di antara umat manusia. Kasih sudah seharusnya menghancurkan segala tembok pemisah. Karena memang itulah jati diri kasih, melampaui semua batas-batas yang dibuat manusia. Saudara terkasih, marilah kita belajar mempraktekkan kasih itu dan menghancurkan tembok pemisah yang mungkin dibangun di antara sesama kita. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.